Ya kita itu kan sukanya ngenyang. Nah ngenyang itu sendiri kalau sudah ada bayaran. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu karena mengejar bayaran, gitu loh. Tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak menghendaki seperti itu. Kamu melakukan sesuatu, lakukanlah karena kamu itu manusia. Soal mau tak bayar, mau enggak, wong hidupmu lo nggak pernah nyewa, nggak pernah menyewa, nggak pernah membayar. Tapi kenapa harus kamu tanyakan? Kalau sholat malam berapa rakaat? Doanya akan terkabul dan cita-citanya akan terpenuhi. Kata siapa? Nah, Mbah, lanjut lagi. Ya. Ini saya mau menyampaikan pertanyaan dari penonton Hasanah Jawa. Ya. Ada yang bertanya gitu, Mbah, apa boleh kita menyebut Gusti atau Tuhan itu tanpa sebutan Allah? Nah kalau pertanyaan itu boleh atau enggak, yang membolehkan siapa, terus yang melarang siapa, gitu loh. Karena Tuhan itu datan kena kinaya ngopo. Kalau di bahasa agama itu laisa kamislihi saeun. Artinya Tuhan itu nggak bisa dibayangkan, juga Tuhan itu nggak bernama. Nah yang menyebut, yang memberi nama itu juga manusia itu sendiri kok. Kan sudah sering kali tuh ngomong ngawur. Kenapa Tuhan harus disebut dengan Allah? Nah keyakinan mereka memberi nama Tuhan itu Allah kok. Apakah salah? Ya tidak. Ya benar. Kita menyebutnya Tuhan itu Gusti. Karena kita yakin bahwa Tuhan itu Gusti. Karena kita tidak membayangkan Tuhan itu seperti apa, dan Tuhan juga tidak punya nama. Nah, munculnya Tuhan itu dari bagusiyati. Setelah kita manusia tuh bisa merasakan, atau manunggaling rasa, sumurup supe rasa, dan surasaning rasa, itulah maka kita menyebut Gusti. Jadi kalau sampai Tuhan pun disebut Paiman atau Parmin, lah siapa yang melarang? Gitu loh. Makanya kita itu nggak harus terbelenggu di dalam sebutan. Iya. Wong kita membicarakan tentang Allah itu artinya suara. Tapi di dalam hati pun Allah itu juga bisa. Gitu loh. Di dalam hati pun Gusti itu juga bisa, dan tidak menolak mereka. Gitu. Nah, kenapa kita harus terbelenggu dengan sebutan? Nah, sekarang sampai Tuhan tuh mempunyai nama lain sampai 99. Nah, siapa yang memberi nama? Apakah Tuhan membocorkan rahasianya? Ini loh namaku, begitu kira-kira? Nah, kalau Tuhan sudah membocorkan namanya dan menunjukkan namanya, itu bukan Tuhan. Gitu. Mungkin itu juga makhluk. Nah, takutnya saya menekankan bahwa Tuhan namanya itu jangan-jangan ada makhluk yang mengatakan Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita harus membedakan antara pencipta dan ciptaannya. Kita harus tahu. Sekarang pertanyaannya gini, antara Tuhan dan antara pencipta dan ciptaannya. Seorang tukang dikala membuat meja, walaupun meja itu yang memberi nama itu tukangnya, apakah tahu kalau dia itu meja? Apakah tahu meja itu melihat atau pernah melihat yang membuat? Kira-kira kan begitu. Apakah meja itu harus menyebut yang membuat itu tukang? Apakah tahu mereka? Nah, akal itu seperti itu. Ya sudah, karena diciptakan menjadi meja, ya kita fungsikan meja itu sesuai dengan fungsinya. Jadi tataan air minum, ya, tataan snack dan lain sebagainya. Kursi fungsinya diduduki, ya harus diduduki. Gitu. Pintu karena fungsinya itu untuk keluar masuk ke dalam rumah, ya sudah, jangan mengambil alih kalau pintu mau menjadi meja. Iya. Apakah salah kalau pintu? Wah, kamu salah, kok menjadi meja? Saya itu loh fungsinya banyak. Apa fungsi kamu? Saya menutup ruangan dikala ada orang mau jahat masuk. Nah, karena yang dilihat orang jahat saja. Apakah orang masuk di rumah itu jahat semua? Ada orang yang baik. Nah, di saat orang baik masuk, apakah kita menaruh suguhan kopi mau di atas pintu? Kan harus di atas meja. Nah, cobalah manusia itu berpikir seperti itu. Ya. Nanti itu enak hidup itu. Jadi kita tuh tahu fungsi masing-masing, gitu loh. Jadi orang mau membicarakan tentang agama, ya silakan, memang dia porsinya di situ. Lah kita mau membicarakan Jawa.
Ya sudah, kita membicarakan tentang Jawa. Saya pernah membaca komentarnya malah lucu, gitu guyu. Membicarakan tentang Hono Coroko kok pakai peci. Nah ini kan orang yang tidak paham. Lah peci itu milik siapa? Peci itu adalah pakaian asli Jawa. Gitu loh. Blangkon. Ini mau dibuat sholat boleh, mau dibuat ngobong menyan boleh, mau dibuat jungkir balik ya nggak ada yang larang. Ya, mau dibuat main boleh. Dan siapa yang melarang? Gitu. Sampai kata-kata di bawahnya, maaf saya bukannya marah, cuma ya saya meluruskan. Ya meluruskan, gitu, ya, meluruskan. Nah, makanya orang itu jangan terpaku pada pakaian atau identitas, jati diri. Kita memakai baju koko, nah, sampai dilabeli baju takwa. Nah, dari baju koko artinya ini adalah ciri khas baju anak muda Cina. Ya. Kan gitu. Nah kalau kita sembahyang pakai baju koko berarti itu bukan orang Islam, kira-kira. Padahal di Jawa ini kebanyakan, jangankan kok santri, kiai pun memakai baju koko. Nah ciri khas orang Arab pakai jubah. Nah kalau di sini di negara yang tropis pakai jubah. Iya kalau kita itu nggak habis sholat tuh bekerja di ladang, nggak tukang batu, nggak mencarikan rumput, ya silakan pakai itu. Tapi kalau kita itu sudah di sawah terus pakai jubah, kira-kira apa ya pantas? Gitu. Jadi peci itu bukan pakaian orang ahli ibadah, karena di Jawa ini peci itu bakul wedhus ya pecinan, bakul sapi ya pecinan, ya bandar rotok ya pecinan. Ya, orang yang menyembah pada Tuhan ya pecinan, karena itu pakaian. Lalu menyebut Hono Coroko aja nggak boleh pakai peci. Dan terus kenapa pertanyaannya? Gitu loh. Apakah tidak etis? Apa disuruh kita itu telanjang, ya pakai celana komprang, terus pakai ikat seperti warok? Apakah seperti itu? Biar kita itu identitas itu Jawa. Tapi lupa dengan jati diri. Ya maaf, barangkali yang komen tuh melihat ini bukan kok saya marah, tapi meluruskan. Ya biar kita tuh paham. Gitu loh. Wong pakaian tuh untuk menghargai jasad. Ya ajine raga saka busana, nah ajine diri saka lati. Harga diri manusia itu kalau yang dinamakan manusia dari ucapan, tapi kalau badan seluruhnya itu harga dirinya dari pakaian. Yang penting sudah berpakaian rapi, ya sudah. Mau mengikuti pakaian model mana, silahkan, nggak ada larangan, gitu loh. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama itu ketika kita menyebut Gusti tanpa sebutan Allah. Nah, setelah itu tuh sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh makhluk yang dinamakan manusia supaya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta itu? Nah, supaya kita itu sesuai dengan tujuan Tuhan, ya, sesuai dengan makhluk penciptaan Tuhan, menurut maunya Tuhan. Kita itu supaya kita itu biar tahu diri bahwa kita itu manusia, biar kita itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kita itu meniru seperti air. Kita meniru seperti angin. Gimana caranya? Caranya gini, apakah pernah angin di saat ditiup dari utara ke selatan, terus angin itu tanya, setelah saya ke selatan terus kemana lagi Tuhan? Gitu. Air juga begitu. Air itu nggak pernah mencari tempat yang tinggi. Fungsinya air adalah mencari daratan yang lebih rendah. Tapi pernahkah air itu menolak dengan dari tinggi dialirkan ke bawah? Tidak pernah. Lah kita fungsi manusia yaitu karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena maksud dari Tuhan kita mengerjakan abdi itu adalah kawula atau utusan. Ya sudah kita melakukan sebagai fungsi sebagai utusan atau sebagai manusia itu saja. Kita nggak boleh melampaui ketentuan Tuhan. Ya kita itu kan sukanya ngenyang. Nah ngenyang itu sendiri kalau sudah ada bayaran. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu karena mengejar bayaran, gitu loh.
Tapi sebenarnya Tuhan tuh nggak menghendaki seperti itu. Kamu melakukan sesuatu, lakukanlah karena kamu itu manusia. Soal mau tak bayar, mau enggak, wong hidupmu lo nggak pernah nyewa, nggak pernah menyewa, nggak pernah membayar. Tapi kenapa harus kamu tanyakan? Kalau sholat malam berapa rakaat, doanya akan terkabul dan cita-citanya akan terpenuhi. Kata siapa? Gitu loh. Berarti kalau kamu seperti angin ditiup dari utara lari ke selatan, kamu menolak lari ke barat gitu, kira-kira. Nah itulah fungsi sebagai manusia atau supaya kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tuh mengalir hidup ini karena besok yang kita rencanakan, karena sekarang belum tidur, belum tentu rencana besok itu seperti apa yang kita rencanakan. Biarlah mengalir, yang penting kita sudah ada rencana, gitu aja. Jadi kalau kita mau sholat, mau ibadah, rencananya mau ke Tuhan dan ke surga, ya mudah-mudahan nanti ke sana. Tapi ya kita jangan menentukan, gitu. Jangan menentukan bahwa kalau saya mengerjakan ini akan mendapatkan surga seperti ini. Nah, apakah orang yang mempunyai pendapat seperti itu kira-kira ponakane saya mempunyai surga? Kira-kira. Apakah sedekat itu kedekatannya dengan Tuhan? Apakah mereka familinya Tuhan? Kok dia bisa mengkapling tempat-tempat, katanya karena manusia itu bisa merencanakan ke sana sendiri. Rencana dengan kenyataan itu nggak sama. Tapi paling tidak kalau kita punya rencana ya mudah-mudahan nyampe ke sana. Tapi kita jangan memastikan, yang penting kita melaksanakan. Nah itulah supaya kita tuh sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa kita diciptakan? Maka tirulah, karena di alam ini penuh dengan 4 unsur, ada angin, ada api, ada bumi, dan ada air. Maka kita meniru 4 unsur ini. Bumi adalah fungsinya untuk memunculkan tumbuhan yang melahirkan buah-buahan, fungsinya untuk manusia. Angin juga dibutuhkan di saat panas supaya dingin, di saat kita bernapas tidak kehabisan oksigen. Api di saat kita kedinginan biar hangat, atau kita mau ngerokok supaya bisa untuk menyulut rokok. Nah air, karena kita juga kadang-kadang itu dahaga, kan itu juga kebutuhan manusia. Maka nggak pernah 4 unsur ini menolak dengan keinginan manusia itu. Bumi diinjak ya nggak pernah sambat, diludahi, dikencingi, karena dia tahu fungsi bumi itu. Karena seperti itu bumi nggak pernah menolak. Api karena itu juga kebutuhan manusia, maka dibutuhkan manusia seperti apa juga nggak pernah menolak. Angin pun begitu, ya, air pun begitu. Nah supaya kita itu bisa sesuai dengan keinginan Tuhan, maka tirulah 4 unsur ini. Jadi kita sakit ya jangan menolak, kita bahagia jangan menolak, kita mati pun kalau bisa jangan menolak. Karena kita itu sesuai dengan fungsi manusia diciptakan di dunia. Nah itu. Nah, dengan 4 elemen tadi, gitu kan, apakah bisa dianalogikan dalam perwujudan manusia? Katakanlah ya sifat-sifatnya dari 4 itu. Gitu. Ya sudah jelas toh. Bumi adalah badan kita sendiri, angin adalah napas kita, api adalah nafsu atau birahi kita, air adalah darah kita. Jadi manusia itu terdiri dari 4 unsur ini aja. Mau dicarikan unsur apa lagi? Nanti karena ada rambut, nah rambut ini adalah tumbuhan yang tumbuh di bumi, dari bumi. Coba mau pakai alasan apa aja? Mau memakai dasar dari mana kira-kira? Enggak. Nggak bisa. Ya, sudah jelas toh, manusia adalah terdiri dari 4 unsur. Maka jadilah kiblat. Ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat. Nah, kalau di bahasa haluskan lagi, ada kakawah, ada wungkus, ada ari-ari, dan ada darah. Ya. Dihaluskan, diperdalam lagi. Ada nafsu, alwamah, ada amarah, ada supiah, ada mutmainah. Ya. Dikejawantahkan dalam arti wujud. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Nah apakah sahabat Nabi itu hanya 4 ini?
sahabat Nabi itu juga banyak, tapi dipilih 4 ini adalah untuk pengejauhan tahan dari unsur 4 tadi, dari bumi, angin, air, dan api. Ya sama saja. Jadi empat sahabat ini mempunyai fungsi masing-masing, sama dengan Kapitayan Jawa. Jadi kita nggak usah diajari agama, kita itu sudah beragama, kita itu sudah tahu bahwa kita juga punya sahabat 4, punya kiblat 4, mempunyai sedulur 4, sudah tahu. Cuman bahasanya saja yang beda. Ya. Itu kadang-kadang dipermasalahkan, kadang dibedakan dari situ itu. Nah, dengan lupa ajaran-ajaran seperti itu, maka kita itu kadang-kadang sampai lupa dengan fungsi atau tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi atau menjadi khalifah atau menjadi Adam gitu loh. Ya. Makanya di bahasa agama itu kalau Adam digambarkan seperti sosok, artinya kita itu supaya berpikir, oh Adam itu nabi yang pertama diciptakan melahirkan ini. Nah itu kan apa ya, untuk mengaplikasikan kata-kata Adam itu. Tapi kalau orang Jawa kan nggak begitu. Oh enggak. Enggak, orang Jawa itu harus didalami sedalam apa yang dimaksud Adam itu. Karena Adam itu adalah wiwitan. Atau kawitan, atau pemula. Jadi yang dinamakan pemula itu terjadinya juga dari api, dari bumi, dari air, dan dari apa? Angin. Ya sama. Jadi Adam juga 4 unsur ini sama. Maka Adam juga diciptakan dari bumi. Di situ ditambah dengan api menjadi nafsunya, ditambah air menjadi darahnya, ditambah angin menjadi nafasnya. Jadi sama saja. Karena kalau ditanya awal menjadi kamu itu siapa bapakmu? Adam. Pasti. Ya kita pun juga yakin, tapi bahasa kita bukan Adam, bahasa kita itu Sangkan Paraning Dumadi. Beda. Tapi Sangkan Paraning Dumadi diartikan juga Adam. Sama saja. Kalau dikatakan sosok Adam itulah orang yang pertama. Nah kalau sudah ditanyakan lagi, putra Adam itu ada banyak. Nah terus putra Adam itu ada yang diusir juga ke negara lain, terus nikah dengan perempuan lain. Nah perempuan ini putra siapa? Wong ini bukan putra Adam. Coba. Berarti kan bukan Adam saja yang pertama menjadi manusia. Adam itu adalah wiwitan. Kawitan yang menungso Sangkan Paraning Dumadi, itulah Adam. Begitu. Ya nggak mungkin Allah itu menciptakan manusia pertama ini terus baru turun. Nah kalau turun ke sini terus cerita itu sampai sekarang ditulis. Nah yang menulis ini siapa? Wong keturunannya belum tentu sekolah. Keturunannya belum tentu punya ilmu. Jawabannya enak. Yang memberi ilmu, yang memberi pengetahuan itu Allah. Kalau dijawab seperti itu ya putus sudah, kita nggak perlu berpikir lah. Untuk apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Fungsinya. Kalau kita nggak mau berpikir.